Kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi, dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan. Menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan itu sendiri. Membuat seseorang berada dalam penderitaan dengan kelaparan dan hidup yang penuh kekurangan, kemiskinan, berarti tidak memanusiakan mereka. Namun, hal-hal tersebut merupakan nasib buruk yang menimpa semua orang kulit hitam di negara kita di bawah sistem apartheid. Saya benci diskriminasi dan segala manifestonya. Saya bertarung sepanjang hidup saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat saya. Saya mengakui bahwa saya punya hak apapun untuk menghakimi orang lain berdasarkan adat kebiasaan saya sendiri, betapapun saya boleh bangga dengan kebiasaan saya itu. Sebuah hati yang baik dan sebuah kepala yang baik akan selalu menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat. Tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita itu. Dari pengalaman tentang sebuah bencana kemanusiaan luar biasa yang berlangsung begitu lama, harus lahir sebuah masyarakat yang membuat semua umat manusia bangga. Lebih baik untuk memimpin dari belakang dan menempatkan orang lain di depan, terutama ketika Anda merayakan kemenangan ketika hal-hal baik terjadi. Anda mengambil garis depan ketika ada bahaya. Kemudian orang-orang akan menghargai kepemimpinan Anda. Orang harus belajar untuk membenci dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, mereka dapat diajarkan untuk mencintai. Apa yang diperhitungkan dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup. Itulah perbedaan yang kita buat terhadap kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Semua orang bisa berdiri di atas situasinya dan mendapatkan kesuksesan bila mereka mendedikasikan dan bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan. Sampai saya di penjara, saya tidak pernah sepenuhnya menghargai kapasitas ingatan, sebuah dawai tak berujung dari informasi yang bisa disimpan kepala. Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Asteris tak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Jika bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya. Tak ada gairah yang ditemukan dalam permainan kecil, dalam menyelesaikan kehidupan yang kurang dari yang Anda mampu.
Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha kolektif. Ada di tangan kalian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Bahasa apapun bisa menjadi kendaraan penghinaan dan penindasan rasis, tetapi juga bisa menjadi pembawa pesan dari harapan dan pembebasan. Adalah bijaksana untuk membujuk orang untuk melakukan berbagai hal dan membuat mereka berpikir itu adalah ide mereka sendiri. Tujuan mempelajari sejarah bukanlah untuk mencemooh tindakan manusia, atau untuk menangisi atau membencinya, tetapi untuk memahaminya. Dan semoga kemudian belajar darinya saat kita merenungkan masa depan kita. Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai, tetapi untuk hidup dalam rasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain. Bila saya mempunyai waktu tambahan, saya akan melakukan hal yang sama. Jadi, apakah semua laki-laki berani menyebut dirinya laki-laki? Setelah mendaki sebuah bukit yang besar, orang hanya akan menemukan bahwa ada banyak bukit lagi untuk didaki. Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seorang pria telah melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya kepada rakyat dan negaranya, dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya percaya saya telah melakukan upaya itu dan itulah sebabnya mengapa saya akan tidur untuk selama-lamanya. Apa yang diperhitungkan dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup. Itulah perbedaan yang kita buat terhadap kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang mengalahkan rasa takut itu. Sementara kemiskinan masih terus berlanjut, tidak ada kebebasan sejati. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Hanya orang bebas yang bisa bernegosiasi. Tahanan tidak bisa masuk ke dalam kontrak. Apa yang diperhitungkan dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup. Itulah perbedaan yang kita buat terhadap kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi kehidupan yang kita jalani. Tak ada gairah yang ditemukan dalam permainan kecil, dalam menyelesaikan kehidupan yang kurang dari yang Anda mampu. Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seorang pria telah melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya kepada rakyat dan negaranya, dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya percaya saya telah melakukan upaya itu dan itulah sebabnya mengapa saya akan tidur untuk selama-lamanya.